Tapi kita di daerah ini ada kesempatan buat kalian. Kenapa? Karena Batam yang kita bangun tidak ada lain untuk kita semua. Karena kalian adalah anak-anak muda yang lebih cepat daya tangkap, lebih cepat merubah situasi. Contoh, Pak Jokowi membuat satu undang-undang nomor 11 2020 turunan Batam adalah PP 41, cepat orang masuk kota Batam. Tadi beliau menyampaikan salah satu, kalau kita menyiapkan seluruh infrastruktur yang sempurna, tapi SDM tidak disiapkan, orang tidak akan datang. Kenapa? Karena kosnya akan sama. Contoh, barang masuk pelabuhan, kalau 1 jam selesai dengan 3 hari selesai, sama biayanya. Pasti orang kejar yang 1 jam. Kedua, kalau 3 hari selesai, berarti ada urusan yang sangkut-sangkut Bapak Ibu sekalian. Itu pasti pengusaha tidak mau. Maka beliau berhasil. Sudah tambang batu bara jadi, nikel jadi, tinggal ikan dan udang di Kepri Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini kira-kira bandara yang akan kita bangun. Saya akan serahkan kepada konsorsium kira-kira nanti bulan Mei atau bulan Juni, bahwa Bandara Hadirin sudah bukan di bawah kelola BP Batam lagi. Janjinya dia akan berinvestasi kira-kira 6,89 triliun. 6,89 triliun akan membangun dan memperindah bandara udara. 1, merenov terminal 1, kedua membangun terminal 2 yang baru. Kalau terjadi pembangunan terminal 2 yang baru, maka kita tidak kalah lah dengan provinsi lain Bapak Ibu sekalian. Bukan 32 lagi, sudah tidak kalah dengan provinsi yang lain Bapak Ibu sekalian. Maka kira-kira bandaranya akan dibangun demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau bandara sudah dibangun, tadi Pak Ketum menyampaikan seluruh akses jalan ini tidak boleh tidak. Karena kalau orang sudah bandarnya indah, ingin masuk kota dia macet, pasti orang tidak akan masuk. Ini saya cerita semua nanti Bapak Ibu supaya sudah terbuka. Ada di mana Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu dan pengusaha akan lebih pintar dari kita membaca peluang yang ada. Bandara dibangun dengan 6,89, jalannya kita bangun dengan triliun Bapak Ibu sekalian. Ini semua akan selesai pada tahun 2029. Siapa wali kotanya? Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Mana tahulah HIPMI ada di situ Bapak Ibu sekalian. Karena saya akan berakhir pada tahun 2024. Periode kedua hanya 3,9 bulan saja Bapak Ibu sekalian. Intinya saya menyampaikan ini tidak lain untuk kita semua. Kalau ini selesai Bapak Ibu dan akses jalan selesai Bapak Ibu, Batam ini akan luas sekali. Kenapa? Karena membangun kota Batam mungkin lebih mudah daripada daerah lain. Jadi Pak Ketum, saya titip satu saja, karena di IKN itu sepertinya sudah mengadop apa yang dilakukan di kota Batam. Yang pertama, HPL diambil pemerintah Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak boleh dikuasai lagi oleh masyarakat atau pengusaha, tapi namanya tanah harus dikuasai negara. Contoh Singapura, dia bisa merubah kapan saja, karena HPL-nya ada di pemerintah. Tentu dalam mengambil HPL ini tidak boleh menyiksa rakyat. Kalau itu tanah rakyat, pemerintah harus beli. Tapi di Batam mungkin beda sama Singapura. Singapura dulu seluruh tanah dibeli oleh negara, maka sekarang dikuasai. Tapi Batam atas kebijakan Pak Presiden, HPL semuanya ada di Batam. Maka saya membuka jalan ini tidak terlalu sulit, karena seluruh lahan ini kontrak dengan BP Batam. Sehingga kalau kita ambil kembali, kita tinggal memanggil saja berapa Anda keluar duit, saya kembalikan. Karena tanah ini akan saya jadikan ROW 100 meter misalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini jalannya akan sempurna sekali ini. Pertanyaannya, mampu tak Pak Rudi untuk menyelesaikan ini? Jawabnya, waktu saya hanya tinggal 3 tahun. Tapi seluruh regulasi sudah saya siapkan. Sehingga nanti siapapun akan jadi wali kota, dia sudah tidak perlu mikir lagi regulasi, lahan, karena sudah saya siapkan semua Bapak Ibu sekalian. Supaya siapapun nanti jadi wali kota dan kepala BP Batam, dia hanya tinggal memikirkan bagaimana mempercepat membangun ini Bapak Ibu sekalian. Ini baru 2 hal. Karena waktu udah jam 10, mungkin nanti Ibu Sari, Ketua BPD, kalau boleh kita ketemu kembali dalam waktu yang santai. Mungkin acara-acara jam 10, nanti saya sama Ibu Wagub datang, Ibu Wagub ya, boleh ya? Kita datang sambil makan siang, sambil saya ingin memanfaatkan ini, supaya nanti Bapak Ibu tahu. Kalau kata Pak Ketum tadi, Batam jadikan hub, sekarang kita sudah ada satu PP untuk kita, hub logistik itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa dermaga mau dibangun? Kalau hanya kita dermaga bangun untuk kepentingan kota Batam kecil Pak, hanya 500 kontainer dan lebih.
Yang kita kejar 2-3 juta. Singapura kenapa bisa hidup? Karena hak logistik kontinennya itu sekalian. Satu kontainer kok bisa dapat 5 juta saja. Dia mau letak situ setahun, biarkan saja lah. Toh rekeningnya jalan terus. Itulah Singapura, maka dibangun begitu besar. Tapi teknologi jangan kalah juga Bapak Ibu sekalian. Kalau Singapura satu hari bisa bongkar misalnya beratus ribu, ya kita satu hari bisa bongkar 500 saja udah hebat Pak. Kenapa? Karena daerah kita kecil. Maka Pak Luhut datang kemarin menyampaikan dia akan membangun 1 Newport. Kalau saya dukung sekali Pak. Pasti ada yang tanya, Pak batu apa belum selesai, Bapak sudah bangun 1 Newport. Ya namanya bersaing orang bisnis. Mana yang cepat, itulah menang. Betul Pak Ketua Umum. Bisnis tidak akan nunggu Pak. Bapak Ibu pasti tahu. Siapa yang cepat, ya jalan. Karena kok kasih A, dan lama juga tak mungkin bisa beli kembali. Ada B bangun, kasih aja lah. Apalagi Pak Luhut bilang, sudah ada investornya berdatang. Apa yang perlu saya bantu sih? Soal regulasi sini akan saya siapkan. Soal urusan Jakarta, bagian Bapak. Bagian saya hanya lokal saja. Kata beliau, iya, kenapa kita siapkan saja Bapak sekalian. Termasuk Bapak Ibu sekalian. Saya beri kesempatan. Urusan apapun Bapak Ibu, kalau serius membangun, Bapak Ibu tinggal ketemu saya saja. Tapi kalau dia ambil sesuatu hanya untuk, maaf, termasuk lahan ini, bukan jadikan untuk investasi, tapi untuk berinvestasi sana, Bapak Ibu ini tidak boleh terjadi lagi. Karena Kota Batam HPL-nya ada di BP, kalau semua hari mengambil tanahnya hanya disimpan saja, ini yang terjadi hari ini. Tugas saya, Bapak Ibu, perintah Pak Jokowi, kamu selesaikan semua ini. Rupanya susah Pak Ketum, karena berhadapan dengan semua orang. Karena Pak Ketum pernah jadi bupati, sangat paham lah ini. Maka berarti Bapak survei mungkin 10 besar ambil 3 besar. Kalau saya tidak survei Pak, kenapa? Karena saya pernah rajin musrembang ke 3 kelurahan. Saya ikut kelurahan, kecamatan, itulah survei saya. Apa yang mereka minta? Oh, itemnya itu. Maka saya bangun ini Bapak sekalian. Dan ini juga perintah Pak Jokowi supaya kamu segera selesaikan. Saya dikasih Bapak Ibu satu PP khusus untuk jadi kepala PP Batam. PP 62 2019. Kamu dilantik di PP Batam, kamu selesaikan. Oh, maaf, ada Pak Hardi ya kalau sekolah nanti malah cukup lah Pak Hardi. Jadi Bapak Ibu, saya kira itu aja. Nanti kita cari waktu kembali. Ibu Sari, saya undang kapan aja Ibu mau. Nanti yang undang mereka adalah Ibu sekalian, kita dudukkan. Karena saya ingin membuka peluang biar HIPMI ke depan betul-betul anak muda memimpin ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ibu sekalian. Bukan orang tua tak boleh mimpin Bapak sekalian, nanti ada yang tua marah saya pula, bukan itu. Karena sudah waktunya Pak. Apalagi Pak Presiden mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Siapa yang memimpin pada tahun itu? Ya, depan saya kan. Tambahkan 23 tahun. Kalau umur Bapak hari ini 20 tahun, tambahkan 23 berarti 43. Seumur dengan ketum kita, cuma tua 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu lah yang memimpin negeri ini. Mari kita sama-sama. Kita jayakan Kota Batam, kita jayakan Provinsi Kepulauan Riau supaya satu waktu Batam betul-betul bisa tidak melewati Singapura, tapi mendekati saja Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Ketum, mudah-mudahan doa kami dari Provinsi Kepulauan Riau, saya mewakili Ibu Wakil Gubernur lah kalau bahasa itu. Tapi kalau saya pribadi, kami dari Kota Batam, karena saya belum jadi gubernur, tapi Ibu dari sebut 4 kali Ketum. Ibu Sari juga sebut dari 2 kali. Malu-malu juga sebetulnya, karena beliau hanya wakil gubernur. Tapi mudah-mudahan lewat malaikat katanya tersimpan, atau jadi pula saya terpaksa mengalah ya. Saya kira aja Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan Pak Ketum selamat jadi bendahara PBNU. Kalau di tingkat kota saya Dewan Suriahnya. Saya tidak sampai ke sana karena saya tidak mampu jadi bendahara. Tapi waktu muktamar ada yang menyampaikan, ada satu orang katanya, semua kegiatan dia menyelesaikan. Rupanya beliau adalah ketum kita Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.